menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang, mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang, dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu lalu, mungkin tepatnya sekitar 1 bulan yang lalu kalau nggak salah hitung gitu ya. Saya dan keluarga melakukan perjalanan darat Jakarta-Bali. Ya, Jakarta-Bali, jadi dari Jakarta ke Bali lalu dari Bali ke Jakarta kembali gitu ya. Saya khususnya saya nyetir mobil, nyetirin keluarga saya gitu ya, karena di keluarga saya nggak ada lagi yang bisa nyetir gitu. Jadi dalam perjalanan pulang, jadi singkat cerita dalam perjalanan pulang dan kami masuk di tol Surabaya, saya melewatkan satu pom bensin gitu ya. Saya melewatkan satu pom bensin karena apa? Karena posisi pada saat itu saya sedang terburu-buru gitu. Begitu terburu-buru, kejar waktu nih harus nyampe Jakarta jam segini gitu. Lalu lagi pula saya juga melihat indikator dari bensin saya itu masih 2 garis gitu. Jadi saya pikir udahlah lewatin dulu gitu, pasti di depan nanti ada lagi gitu. Nah, tapi tidak berapa lama setelah pom bensin itu terlewatkan, kepanikan terjadi. Jadi waktu tadi saya lihat kan masih 2 garis gitu ya. Tetapi ketika sudah lewat, ternyata langsung 1 garis yang di atas itu hilang gitu. Jadi benar-benar tinggal 1 garis. Gitu. Waduh, udah mulai oke lah nggak apa-apa. Gitu. Saya berusaha untuk menenangkan diri, nggak apa-apa, depan pasti ada gitu ya. Nggak mungkin dong di jalan tol nggak ada pom bensin gitu ya. Saya berusaha untuk menenangkan diri gitu. Tetapi setelah berlalu beberapa hampir ya mungkin sekitar ya 15 menit, 20 menit nggak ada tanda-tanda ada pom bensin. Udah mulai panik. Aduh, ini biasa kalau udah apalagi ya mobil saya Avanza gitu ya. Kalau udah garis satu tuh gitu ya. Biasanya ini nggak berapa lama mungkin ya setengah jaman gitu tuh dia pasti udah akan kedip-kedip gitu ya. Udah pasti habis tuh gitu. Waduh saya udah panik. Lalu saya bilang sama istrinya, coba dong kamu buka Gmaps gitu ya. Kamu cek seberapa jauh pom bensin di depan gitu. Lalu istri saya lihat ketemu sih ada ditulis di situ sekitar 5 kilo lagi gitu ya, 5 kilo lagi. Lalu saya tanya lagi sama istri saya, coba lihat, itu betul nggak? Jangan-jangan bukan di dalam tol gitu ya, jadi yang dia cari kan searchnya kan pom bensin gitu ya. Siapa tahu itu bukan di dalam tol, kita mesti keluar dari tol nih gitu ya. Kalau kita keluar dari tol jangan deh gitu ya, ngapain keluar dari tol untuk cuma ngejar pom bensin gitu. Saya yakinkan lagi istri saya untuk pastiin lagi dan konfirmasi dari Gmaps ini waktu saya sudah lihat memang agak meragukan sih, begitu ya, agak meragukan. Jadi ditulis di situ bukan rest area tapi benar-benar pom bensin apa gitu namanya gitu. Jadi saya ragu-ragu, ini kayaknya bukan di rest area nih gitu ya. Lalu akhirnya saya bilang lagi, oke deh, coba-coba tuh lihat ada nomor kontak, nomor telepon darurat kan kalau di tol gitu ya, ada nomor sekian-sekian yang mesti dihubungin, yang kita bisa hubungin. Coba kamu telepon itu, tanya gitu ya lewat sana. Nah istri saya juga udah telepon lagi di situ, nomornya udah dicatat, lalu dia telepon ternyata apa yang menyebabkan kepanikan lagi? Nomor telepon itu ternyata udah nggak aktif. Gitu ya. Jadi jangan sekali-kali coba untuk di tol itu, coba ini pinggir jalan itu gitu ya. Nomornya nggak aktif ternyata. Nah jadi nggak bisa dihubungin begitu. Dan akhirnya waduh tambah nggak tenang, tambah panik gitu kan. Waduh nih bensin bentar lagi biasanya nih gitu ya, setengah jam tuh habis tuh bensin gitu ya. Udah kedip-kedip pasti dari 1 garis itu pasti udah kedip-kedip gitu. Nah sampai akhirnya ketika lagi panik-panik begitu nggak tenang, akhirnya di depan kami lihat ada mobil mobil petugas tol gitu ya lagi berhenti di pinggir jalan gitu. Dan akhirnya wah puji Tuhan gitu ya. Akhirnya kita bisa dapat
pencerahan sedikit gitu ya. Setidaknya kalau nggak ada pom bensin, siapa tahu dia punya bensin cadangan begitu kan ya. Akhirnya kami meminggirkan mobil begitu ya. Dan waktu kami turun, terus khususnya saya begitu ya turun, lalu saya deketin tuh mobil begitu ya. Ternyata di dalamnya tuh petugas lagi pada tidur. Ya petugas tol itu lagi tidur dan harus ketok-ketok lama bener gitu ya. Terus nggak bangun-bangun loh. Udah sampai gue goyang-goyang tuh mobil gitu ya, nggak bangun. Begitu. Waduh, ini tambah takut lagi begitu ya. Ini orang kapan? Terus akhirnya udahlah tenang-tenang begitu ya. Kita minggir, gue bilang sama istri, oke dia coba lagi nomor telepon yang tadi dikontak lagi begitu. Nah lagi kami diskusi seperti itu begitu ya. Kita jalan atau enggak atau tunggu si tukang tol petugas jalan tol itu bangun begitu ya. Ternyata petugas tol itu bangun gitu ya, keluar dia deketin kami begitu. Terus akhirnya kami tanya, Pak, pom bensin terdekat ada nggak di dekat sini? Oh ada tuh nanti 2 kilo lagi deket nyampe kok begitu. Wah di situ kami benar-benar lega begitu ya, dan akhirnya kami jalan sampai ke tempat itu dan dengan selamat tanpa kami harus kehabisan bensin begitu. Nah teman-teman, dari cerita ini sebetulnya saya mau sampaikan apa? Begini teman-teman, manusia di dalam keterbatasan dan kerapuhannya itu amat sangat membutuhkan sebuah konfirmasi. Ya, amat sangat membutuhkan sebuah konfirmasi. Apalagi konfirmasi yang jelas-jelas verbal begitu ya, dari orang yang benar-benar tahu kondisi pada saat itu di jalan tol itu, khususnya ketika tadi peristiwa tadi begitu ya. Gmaps itu masih kurang buat saya untuk bisa memberikan konfirmasi. Menurut saya begitu ya, itu tidak bisa memberikan ketenangan buat saya bahwa di depan tuh beneran ada pom bensin. Saya harus benar-benar ada orang yang menyatakan, bener Pak, depan tuh nanti ada pom bensin. Gitu. Nah, teman-teman yang terkasih, untuk hal-hal yang remeh gitu ya, manusia itu butuh sebuah konfirmasi. Karena apa? Manusia tadi begitu rapuh, begitu terbatas, mereka butuh diyakinkan, butuh ada kepastian. Ya kalau kita tadi bilang tentang bicara di jalan raya itu pun, saya perlu konfirmasi, sebuah konfirmasi penegasan bahwa betul di depan ada pom bensin. Ya, mungkin di dalam relasi kita, misal ketika ya relasi di dalam hubungan suami istri atau di dalam relasi pasangan kekasih begitu ya. Sering kan kita mendengar ya pasangan kita mengatakan, lu benar-benar cinta gue gak sih? Gitu ya. Kita perlu ada sebuah konfirmasi. Konfirmasi ya baik itu melalui perkataan, oh iya benar gue sayang lu begitu ya. Atau melalui tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan. Jadi semakin selaras antara perkataan dengan perbuatan dan tindakan-tindakan, maka semakin jelas konfirmasinya dan kita semakin tenang, semakin nyaman, semakin tenang. Betul nggak? Makanya khususnya para wanita nih begitu ya, perlu tuh konfirmasi itu gitu ya, ada statement, ada pernyataan bahwa ya gue cinta lu nih gitu ya. Walaupun kadang-kala nggak mau digombalin, tapi kata-kata gombal itu perlu gitu ya buat seorang wanita gitu. Jadi itu konfirmasi, itu manusiawi sekali begitu, teman-teman terkasih di dalam Tuhan. Nah, teman-teman terkasih di dalam Tuhan, dalam cara pandang seperti inilah ketika kita bicara tentang manusia itu butuh konfirmasi begitu ya. Tuhan juga tahu gitu ya, Tuhan sebagai pribadi yang penuh kuasa, Tuhan sebagai pribadi yang bisa disandari, yang bisa dipercaya, yang janjinya itu nggak akan pernah bohong. Allah pun tahu akan kelemahan kita sebagai manusia. Sehingga Allah akan selalu memberikan konfirmasi kepada setiap kita. Penegasan-penegasan akan janji-janji yang sudah Allah pernah berikan di dalam firman Tuhan. Jadi teman-teman kalau kita melihat di dalam kisah para rasul ini, teman-teman, kalau kita melihat kitab kisah para rasul ini adalah cerita gitu ya, atau tentang sebuah narasi tentang bagaimana Allah mengkonfirmasi. Gitu ya, Allah memberikan penegasan bahwa setiap janji-janjinya kepada umat Allah atau kepada orang-orang percaya digenapi. Gitu ya, ada bukti-bukti yang ditunjukkan, ada konfirmasi-konfirmasi yang Allah berusaha tunjukkan untuk apa? Untuk manusia lebih yakin lagi, lebih percaya lagi bahwa janji itu bukan hanya sekedar janji, tetapi benar-benar sudah digenapi, sudah dinyatakan. Yaitu melalui peristiwa-peristiwa yang semakin dari waktu ke waktu semakin jelas. Nah, janji apa itu teman-teman? Kalau teman-teman melihat di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang keempat, kita ingat bahwa Allah Yahweh pernah berjanji kepada Abraham. Allah Yahweh berkata demikian kepada Abraham. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi jelas teman-teman ketika kita berbicara tentang Kejadian pasal 26 ayat 4, kita dengan jelas bisa melihat sebetulnya bagaimana Allah begitu peduli, Allah begitu mengasihi manusia, seluruh umat manusia. Bukan hanya bangsa Israel, tetapi seluruh bangsa. Bukan hanya untuk umat Israel.
Dari Kejadian pasal 26 ini jelas sekali berbicara tentang berkat itu bukan hanya berbicara tentang berkat secara kekayaan, secara materi gitu, tetapi berbicara tentang berkat keselamatan itu. Sudah dari awal Tuhan merencanakan itu. Jadi ketika kita berbicara bahwa oh Injil itu untuk semua bangsa baru muncul di dalam Kisah Para Rasul atau muncul ketika Yesus datang. No, bukan. Tetapi di dalam Kejadian pun Allah sudah menyatakan akan isi hatinya itu. Bahwa Allah ingin menyelamatkan seluruh bangsa, umat manusia di seluruh bumi ini. Nah, jadi teman-teman ketika kita melihat di dalam Kisah Para Rasul ini, kita bisa melihat akan konfirmasi bagaimana janji Allah itu digenapi di dalam sejarah. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, kalau kita mulai secara cepat saja begitu, Kisah Para Rasul pasal 2 begitu ya. Di situ ditunjukkan dengan turunnya Roh Kudus yang ditandai dengan pertobatan 3.000 jiwa gitu ya, 3.000 jiwa orang-orang bertobat, dan sebetulnya kalau teman-teman baca di situ begitu ya. 3.000 jiwa ini memang bisa menimbulkan perdebatan begitu ya. Bisa mengatakan itu orang-orang 3.000 jiwa itu pun sebetulnya juga adalah orang-orang non-Yahudi. Sebetulnya sudah ada juga orang-orang non-Yahudi gitu ya. Ada orang-orang yang di luar bangsa Yahudi yang mereka juga sudah percaya dan mereka dibaptis pada saat itu gitu ya. Lalu ada juga orang-orang dari segala bangsa yang ada juga pertobatan sida-sida dari Ethiopia. Kalau teman-teman baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Itu sebetulnya Injil itu sudah mulai tersebar. Injil keselamatan itu atau berkat keselamatan itu sebetulnya sudah bisa dinikmati oleh bangsa-bangsa di luar Yahudi. Jadi Kisah Para Rasul sebenarnya mau menunjukkan dari Kisah Rasul pasal 2, pasal 8 menunjukkan bagaimana konfirmasi bahwa tadi Injil itu adalah untuk seluruh bangsa, itu sudah ditunjukkan satu persatu. Dan kalau saya mau ngomong tentang puncak gitu ya. Puncaknya adalah di Kisah Para Rasul pasal 10 sampai dengan pasal yang ke-11, teman-teman. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 sampai dengan ke-11, kita bisa melihat ada dua konfirmasi dari Allah yang jelas-jelas nyata sekali, yang jelas semakin menegaskan bahwa Allah punya satu kerinduan supaya Injil itu menjadi Injil yang bisa dinikmati, Injil yang bisa dirasakan oleh seluruh bangsa, bukan hanya oleh orang Yahudi. Yang pertama, konfirmasi yang pertama adalah kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 10 sebetulnya, satu kisah yang cukup panjang teman-teman, kalau kita membaca mungkin kita akan kehabisan waktu, tetapi saya akan menjelaskan secara singkat saja. Itu adalah kisah tentang penglihatan Petrus, gitu ya. Dan sebetulnya kalau teman-teman tadi saya bacakan di pasal 11 itu sudah dirangkumkan. Jadi bagaimana Petrus gitu ya, melihat ada satu penglihatan yang dari Allah. Bahwa di dalam penglihatan itu ada apa? Ada satu kain begitu ya, kayak mungkin permadani begitu ya, taplak meja atau apalah begitu ya, mungkin ya saya tidak bisa membayangkan itu. Di tengah-tengah kain itu ada binatang-binatang haram, justru ada binatang-binatang haram. Dan ketika taplak itu turun begitu ya, Allah memerintahkan kepada Petrus untuk apa? Untuk menyembelih dan memakan binatang itu. Nah, tentu saja Petrus mengatakan nggak mau dong begitu ya, menurut aturan agama Yahudi begitu ya, kami nggak boleh memakan binatang haram itu. Nah, jadi teman-teman, itu konfirmasi yang pertama berbicara tentang penglihatan Petrus, yang sebetulnya Allah sedang mau mengkonfirmasi begini bahwa tidak ada lagi batasan, begitu ya, tidak ada lagi batasan antara orang Yahudi dan orang non Yahudi. Karena pada saat itu ketika kita nanti bicara lagi balik kepada Kisah Para Rasul pasal 2 dan 8, walaupun mereka orang-orang yang non-Yahudi ini sudah dibaptis, sudah mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi diyakini bahwa mereka akhirnya masuk di dalam ikut dalam tradisi orang Yahudi. Ya, salah satunya, misal mereka ikut disunat, selain dibaptis mereka juga disunat. Lalu mereka juga dilarang untuk makan binatang-binatang yang haram menurut tradisi orang Yahudi. Nah, tapi di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan sebetulnya mau menghilangkan akan batasan itu. Nah, lalu yang kedua, konfirmasi yang kedua yang jelas-jelas yang kita bisa lihat gitu ya, bahwa di dalam bagian ini dikatakan di pasal yang ke-11 dikatakan bagaimana ketika di ayat yang ke-15 dikatakan ketika aku mulai berbicara turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Jadi ada konfirmasi dari Allah dalam bentuk apa? Turunnya Roh Kudus. Tadi Allah yang konfirmasi yang pertama menghilangkan tradisi itu, gitu ya, menghilangkan batas begitu ya antara orang Yahudi dan non Yahudi. Lalu yang kedua menunjukkan dengan konfirmasi yang kedua adalah dengan apa? Ditunjukkan dengan turunnya Roh Kudus itu. Jadi turunnya Roh Kudus itu mau menunjukkan bahwa Cornelius ini begitu dengan seluruh anggota keluarganya itu mereka sudah sungguh-sungguh diselamatkan, gitu ya. Mereka sudah sungguh-sungguh mendapat berkat keselamatan itu yang ditandai dengan apa? Ditandai dengan turunnya Roh Kudus.
ada pengesahan gitu ya, ada satu bukti yang nyata, yaitu Roh Kudus itu turun. Dan kalau teman-teman baca gitu di ayat berikutnya, ayat yang ke-17 khususnya begitu ya. Konfirmasi dari turunnya Roh Kudus atas diri Kornelius dan keluarga itu membuat apa? Membuat rasul-rasul pada saat itu yang ketika mereka mempertanyakan, kenapa sih Petrus kamu berani untuk membaptiskan Kornelius? Padahal kan dia di luar dari bangsa kita. Kenapa kamu bisa memberikan baptisan kepada Kornelius? Nah, ketika Kornelius menceritakan ini dan diakhiri dengan konfirmasi yang paling terakhir ini bahwa Roh Kudus turun ke atas Kornelius, itu membuat rasul yang lain akhirnya mengatakan, oh ya udah, kalau udah bilang gitu itu konfirmasi dari Allah, ya kami percaya bahwa Allah memang tadi berkehendak supaya Kornelius ini untuk mereka bisa menjadi bagian dari orang percaya. Nah, teman-teman, dari dua konfirmasi ini kita akan melihat ada dua kebenaran. Gitu, ada dua kebenaran yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah berbicara kebenaran yang pertama adalah kita akan melihat tentang sebuah kerinduan yang besar, gitu ya, kerinduan yang besar dari hati Allah untuk keselamatan bangsa-bangsa. Lalu yang kedua adalah kita nanti akan belajar melihat perlunya sebuah ketaatan untuk kita bisa mengerjakan akan kerinduan hati Allah ini di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat yang pertama terlebih dahulu, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Yang pertama adalah berbicara tentang pernyataan hati Allah. Teman-teman, kerinduan kalau kita melihat dari dua konfirmasi tadi, khususnya tentang penglihatan dari Petrus, gitu ya, kita bisa melihat satu kerinduan atau hasrat yang besar dari Allah akan keselamatan. Yaitu melalui apa? Melalui usaha yang jelas sekali, usaha dari Allah yang terlihat dengan jelas sekali untuk apa? Untuk membuang bungkus tradisi yang saat itu tadi membatasi antara Allahnya orang Yahudi dengan Allah dari orang-orang non-Yahudi ini. Jadi ketika mereka masih ada bungkus tradisi Yahudi inilah yang membuat akhirnya orang-orang yang mungkin saat itu mendengar firman Tuhan, lalu mereka tertarik untuk mereka ikut menjadi bagian dari orang percaya, mereka masih harus mikir banyak begitu ya. Mungkin mereka harus mikir, wah gue harus ngikutin tradisinya orang Yahudi, gue mesti nanggalin tradisi gue sendiri gitu ya. Itu adalah suatu hal yang gak mudah, begitu, hal yang gak gampang. Gitu. Nah ini pergumulan yang mungkin teman-teman yang dirasakan begitu ya, kalau saya boleh mengenang begitu ya, mengenang mamah gitu ya. Jadi mama saya almarhum mamah, tepatnya almarhumah mamah gitu ya. Jadi sampai akhir mamah meninggal, mama belum sempat dibaptis gitu ya. Mama belum sempat dibaptis. Jadi walaupun saya sudah jadi hamba Tuhan, tapi saya masih belum bisa meyakinkan gitu ya. Karena apa? Satu-satunya yang menjadi halangan adalah mama gini, diajak ke gereja mau nggak? Mau gitu ya. Lalu diajak ya pokoknya diajak ke gereja, pokoknya ya selalu rajin lah datang setiap minggu gitu. Malah kadangkala saya sama papa yang waktu itu mungkin saya belum jadi hamba Tuhan, malah saya yang lebih malas-malasan sama papa gitu ya. Mama lebih rajin ke gereja gitu. Tapi waktu selalu ditanyakan ketika, mama mau baptis gak? Terus mama bilang, enggak lah, enggak dulu begitu. Terus setelah akhirnya saya baru tahu belakangan ketika saya cecor terus kenapa mama tuh gak mau baptis begitu. Ternyata karena cuma satu hal, karena mama dipercaya sama cici sama dedek mama untuk ngurus, aduh nyebutnya apa ya, nyebut sesembahan ntar salah gitu ya. Jadi untuk ini untuk ini ngurusin abunya oma begitu ya. Jadi harus ngurus itu. Jadi setiap kali ya saya makanya lihat, jadi setiap kali sinca lah atau setiap kali ada cap gome atau apa, mama selalu ngelakuin sembayangan gitu di altar itu begitu. Jadi mama yang dipercayakan begitu. Jadi mama mengatakan, wah mama nggak bisa dibaptis karena harus ini nih begitu ya, harus ngelakuin ini. Karena mama tahu begitu jadi Kristen ya itu semua harus dibuang gitu ya. Semua tradisi itu, semua itu harus dibuang begitu. Nah, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, ini yang mungkin ketika kita melihat di dalam bagian ini, kita bisa melihat satu kerinduan yang besar, hasrat yang besar dari Allah gitu ya, untuk Allah bisa membuang begitu ya, membuang bungkus tradisi dari Yahudi saat itu gitu ya. Nah, teman-teman kalau kita melihat di dalam bagian ini jelas sekali tujuan Allah ketika mau membongkar bungkus tradisi orang Yahudi ini gitu ya. Supaya apa? Supaya tanpa bungkus itu, tanpa bungkus tradisi itu, Injil itu bisa diakses oleh bangsa-bangsa. Injil itu menjadi lebih mudah untuk bisa istilahnya untuk bisa dinikmati ya, kalau saya mau boleh ambil kata-kata dinikmati gitu ya. Untuk bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ini lagi. Karena mereka hanya perlu menerima bahwa Injil itu adalah berbicara apa? Berbicara tentang keselamatan. Injil itu berbicara apa? Bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Tanpa perlu melakukan embel-embel yang lain. Tanpa perlu melakukan tradisi-tradisi yang lain. Itu akan lebih mempermudah orang untuk bisa tadi
menikmati dan menerima Injil itu tanpa memikirkan hal yang lain. Nah, teman-teman yang terkasih, tanpa berusaha mendiskreditkan sebuah tradisi, namun kalau kita lihat perjalanan sejarah gitu ya, dan ini saya yakin juga sebuah kebenaran firman Tuhan, justru tradisi ini, bungkus tradisi di dalam Injil itu menjadi suatu hal yang akhirnya menyebabkan Injil itu menjadi satu hal yang sulit untuk diakses oleh orang lain di sekitar kita. Contoh, gitu ya, kalau kita balik, contohnya adalah saya mau ambil tradisi ini bukan tradisi dari yang lain-lain gitu, tapi berbicara tentang tradisi dari gereja kita sendiri. Kalau kita tahu tradisi dari gereja Roma Katolik, pra-reformasi, jadi sebelum reformasi, kita bisa melihat bahwa banyak praktek-praktek tradisi gitu ya yang mempersulit akses untuk kita, untuk orang-orang percaya pada saat itu bisa memperoleh keselamatan. Salah satunya tradisi, praktek-praktek tradisi yang dipraktekkan oleh gereja Roma Katolik pada saat itu apa? Yaitu Alkitab, gitu ya. Alkitab yang benar, gitu ya. Alkitab yang disebut mereka benar dan benar-benar Alkitab sebagai firman Allah adalah Alkitab yang ditulis di dalam bahasa Latin atau di dalam bahasa aslinya yaitu Ibrani dan Yunani atau bahasa Latin juga. Jadi Alkitab tidak boleh diterjemahkan. Nah, kalau kita melihat bagian ini kita bisa melihat bahwa itu ada sebuah praktek tradisi gitu ya yang mengatakan begini, ya pokoknya Alkitab itu karena ditulisnya dulu udah Latin gitu ya, makanya sekarang Latin. Jadi yang bukan Latin itu bukan Alkitab. Karena kalau diterjemahkan nanti bisa salah arti gitu. Jadi hal ini mempersulit akses untuk orang-orang pada saat itu bisa menikmati Injil. Bahkan orang dalam tanda kutip yang di bawah gereja Roma Katolik yang mau nggak mau mereka harus menjadi Katolik pada saat itu. Mereka nggak tahu akan isi firman Tuhan. Karena mereka nggak bisa baca firman Tuhan. Karena ditulisnya dalam bahasa Latin. Bahasa Latin itu adalah bahasanya orang-orang pinter pada saat itu. Orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang sekolah saat itu. Jadi kalau nggak sekolah, nggak terpelajar, ya mereka nggak akan pernah bisa baca Alkitab. Gitu. Karena bahasanya bahasa Latin. Lalu berikutnya yang menarik adalah begini. Ternyata saya juga baru tahu ketika belajar studi sejarah tentang ibadah gitu ya. Di STT gitu ya. Jadi ada satu kisah tentang sebetulnya Roma Katolik, gereja Roma Katolik pada saat itu sebelum reformasi gitu ya, mereka juga melarang gitu ibadah mereka yaitu yang disebut sebagai misa gitu ya. Misa itu jadi fokus dari ibadah orang Katolik adalah misa gitu ya, jadi pelayanan tentang perjamuan kudusnya itu gitu ya, ekaristinya itu. Jadi ibadah misa itu pun diadakan jarang sekali gitu. Dan hanya diperuntukkan orang yang dalam tanda kutip yang harus yakin bahwa orang itu harus benar-benar kudus, benar-benar suci untuk bisa ikut dalam ibadah itu. Jadi ibadah misa itu jarang sekali diadakan. Jadi buat orang percaya pada saat itu yang mengaku dalam tanda kutip dia Katolik tuh pada saat itu, untuk bisa beribadah itu mungkin cuma setahun sekali. Setahun sekali itu pun syukur dia bisa ikut misa. Itu menikmati perjamuan kudus itu diingatkan akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, jadi teman-teman, kalau kita melihat bagian ini, banyak bungkus-bungkus tradisi yang saat ini pun ya harus diakui gitu ya. Saat ini mungkin kita juga itu bisa, ketika saya mempersiapkan bagian ini pun ya saya harus jujur begitu ya, mengingatkan bahwa gereja saat ini pun gitu ya, bukan hanya gereja Roma Katolik pada saat itu, tetapi gereja kita pun saat ini juga seringkali tadi tanpa sadar gitu ya membungkus Injil itu dengan tradisi-tradisi. Yang itu justru membuat Injil itu sendiri, kabar keselamatan itu sendiri sulit untuk bisa diakses oleh setiap orang. Ya salah satu contoh paling gampang lah begitu ya, ketika kita berbicara tentang tradisi yang tidak tertulis secara nyata gitu ya. Ketika datang ke gereja tuh misal harus berpakaian yang rapi gitu. Itu menjadi salah satu hal, begini, saya bukan mau memperdebatkan berarti kita sekarang boleh lancai-lancai kalau ke gereja. No, bukan itunya, begitu. Tetapi ketika ada satu pandangan seperti itu, ketika ada orang yang datang cuma mungkin pakai ya celana pendek tapi dia kepengen dengar Injil begitu, lalu dia benar-benar se-urgent itu ya teman-teman, ketika tadi ada orang di luar sana hatinya lagi galau mungkin habis mendapat masalah yang begitu besar begitu ya. Mungkin dia di PHK dari kerjaannya, lalu dia kehilangan rumah karena hutangnya yang begitu besar. Lalu dia lagi jalan terus dia lihat, ada gereja begitu ya. Pakaiannya pada saat itu lagi lancai begitu kan ya. Lancai tau lah ya. Lagi kumal-kumal begitu. Dan dia kepengen, gue main datang ke gereja. Tapi ketika dia masuk ke gereja terus pandangan kita semua ngeliatnya, aneh begitu ya. Itu membuat orang akhirnya menjadi sulit untuk apa? Tadinya dia harusnya udah siap nih untuk menerima Injil gitu ya, kabar sukacita itu.
Dia tinggal masuk doang, duduk, dengerin firman gitu kan. Tapi karena kita memandang yang kurang baik gitu, lalu kita ya, atau bahkan mungkin kalau cuma memandang kurang baik masih oke begitu ya. Tapi kadang-kadang kita deketin lalu kita coba untuk mau ngapain kesini begitu ya. Lalu ya akhirnya diinterogasi segitu membuat dia tidak nyaman dan akhirnya dia batal untuk datang ke gereja begitu. Nah mungkin kan kisah ini teman-teman udah sering, ya ini kisah yang memang mungkin bisa diperdebatkan apakah ini kisah yang sungguh-sungguh nyata atau hanya sebuah semacam mitos, fabel tentang Mahatma Gandhi begitu ya. Mahatma Gandhi yang ditolak untuk ketika dia sebetulnya mau masuk ke gereja tetapi dia ditolak begitu ya karena dia tidak berpakaian seperti begitu ya, atau dia tidak masuk ke gereja di dalam saat itu gereja Inggris begitu kan ya. Dia berpikir, oh gereja ini hanya untuk orang Inggris begitu, lalu dia ditolak. Sehingga dia tidak pernah mendengarkan Injil pada saat itu. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, dalam satu buku yang saya baca ketika saya mempersiapkan bagian ini begitu ya, di dalam buku yang berjudul Gereja Tanpa Tembok gitu ya, dituliskan bahwa pada masa para rasul itu hidup, di dalam masa kisah para rasul ini, catatan kisah para rasul ini, pergumulan gereja adalah apa? Pergumulan gereja saat itu atau pergumulan para rasul-rasul ketika mereka melayani adalah untuk apa? Untuk mereka melepaskan Yesus dari bungkus tradisi Yahudi. Nangkap ya, jadi maksudnya Yesus sebagai pribadi yang tadi menerima semua bangsa, merangkul akan setiap golongan masyarakat, yang menyatakan kasihnya secara luar biasa, yang sesuai dengan hati Allah itu tadi, bahwa Injil keselamatan itu seharusnya untuk seluruh bangsa, untuk seluruh manusia. Tetapi karena adanya bungkus tradisi Yahudi inilah, yang membuat akhirnya banyak pergumulan. Bahkan tadi kalau teman-teman baca di kisah para rasul pasal 11 ini tadi, setelah pembaptisan Kornelius harus ada sidang gitu ya. Persidangan untuk menentukan baptisannya si Kornelius itu sah atau enggak. Gitu. Jadi sampai sebegitunya. Nah jadi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi kembali kepada zaman kita saat ini. Begitu ya, kembali kepada catatan sejarah dari zaman kita. Kita juga bisa melihat bagaimana bungkus dan tembok-tembok tradisi itu juga Allah sedang berusaha untuk Allah hancurkan begitu ya. Sehingga akses ke Injil yang sesungguhnya itu bisa diperoleh oleh orang-orang di luar sana. Bahkan orang-orang yang di luar, bukan hanya batasnya tembok itu sekarang, kalau di dalam firman Tuhan kisah para rasul ini jelas temboknya adalah berbicara tentang kesukuan begitu ya, tentang tentang etnis begitu ya. Tetapi ada banyak sekali bungkus-bungkus dan tembok-tembok tradisi yang lain yang Allah juga sedang berusaha hancurkan dari gereja-gereja saat ini. Supaya apa? Supaya Injil itu bisa diakses oleh orang-orang di luar sana yang mungkin gitu ya, mereka butuh Injil. Kalau kita melihat tentang kisah seorang misionaris bernama Hudson Taylor gitu ya. Hudson Taylor ketika dia memberitakan Injil begitu ya, dia harus sampai di satu titik ketika dia masuk ke China di awal pelayanannya, Injil itu begitu sulit diterima oleh orang-orang di China sana. Sampai akhirnya Hudson Taylor ini harus bergumul begitu ya, di dalam ketika dia memberitakan Injil, aduh kayaknya panggilan saya salah kali ya gitu ketika melayani, lalu dia melayani di China begitu ya. Karena sampai dia melayani selama beberapa tahun, Injil itu gak bisa diterima oleh orang-orang China sana. Sampai akhirnya Hudson Taylor menemukan satu pencerahan dari Tuhan gitu ya. Ketika dia tahu ternyata satu-satunya hal yang belum dia coba adalah apa? Untuk dia membaur dengan budaya pada saat itu. Yaitu dia mencoba untuk apa? Membuka bungkus tradisi Injilnya itu. Yaitu apa? Ketika dia datang sebagai orang Amerika, dia selalu berpakaian jas yang rapih, gitu ya, lengkap, tuxedo, jas segala macam. Akhirnya dia berpikir, oke, saya mau coba deh. Saya mau coba supaya saya bisa diterima oleh mereka. Saya mau buka bungkus tradisi saya. Dan saya mau masuk ke dalam tradisi orang-orang China ini. Dan dia berpakaian seperti orang-orang China, gitu ya, yang rambutnya seperti Wong Fai Hung gitu, ya dicukur bagian depannya, lalu di belakangnya diikat gitu ya, dikepang seperti itu. Dan disitulah Injil baru akhirnya bisa diterima, bisa masuk dengan baik kepada orang-orang di China itu. Atau kalau kita tahu juga kisah tentang Mother Teresa, gitu ya. Bagaimana Injil itu bisa diterima adalah ketika apa? Ketika tadi biara membuka begitu ya, membuka temboknya, membuka pintu gerbangnya untuk apa? Untuk tadi orang-orang yang di luar biara itu untuk mereka bisa masuk menikmati akan kasih Allah, menikmati akan Injil Allah itu, kabar sukacita itu diberitakan kepada setiap mereka. Jadi
Allah di dalam sepanjang sejarah, mulai dari kisah Kejadian sampai dengan zaman ini, zaman gereja modern saat ini, Allah tetap terus menyatakan akan kerinduan hatinya. Yaitu untuk apa? Untuk supaya Injil itu bisa Injil itu bisa dinikmati oleh setiap manusia, untuk setiap orang dari segala bangsa. Dan kalau perlu tadi membuang bungkus tradisi itu pun Allah akan melakukan itu. Nah, teman-teman, tetapi yang bagian yang kedua yang kita bisa belajar, bagian yang kedua yang kita bisa belajar saat ini adalah berbicara tentang ketaatan. Teman-teman, untuk bisa hidup mengerjakan akan kerinduan hati Allah ini atau mengerjakan kerinduan Allah yang besar ini, yaitu supaya Injil itu bisa diterima oleh bangsa-bangsa, oleh orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, itu dibutuhkan sebuah ketaatan yang besar. Kalau teman-teman baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-28, kita bisa melihat sebuah pergumulan yang cukup berat yang mungkin dirasakan oleh Petrus pada saat itu. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 28, ditulis begini. Ia berkata kepada mereka itu maksudnya Cornelius dan seluruh anggota keluarganya pada saat itu. Dia berkata begini, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Teman-teman, ketika saya membaca bagian ini, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, lalu saya membaca bagian pernyataan Petrus ini kepada Cornelius, saya bisa melihat sebuah pergumulan yang cukup berat yang dirasakan oleh Petrus pada saat itu. Karena kalau kata Ko Johan yang sering kali dikatakan begitu ya, tradisi ini sudah begitu menubuh begitu ya di dalam kehidupannya Petrus ini. Dari kecil begitu ya, diajarin ini loh ada makanan-makanan yang lu gak boleh makan. Sesederhana itu tradisi kadangkala gitu ya. Berbicara tentang makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Tetapi tidak mudah untuk bisa melepaskan tradisi itu. Atau ketika tadi kita berbicara tentang Hudson Taylor. Ketika dia mengatakan bahwa ya seorang hamba Tuhan itu tradisi mungkin gitu ya yang udah dibangun. Seorang hamba Tuhan begitu ya, itu harus pakaiannya rapi begitu ya, harus pokoknya kelihatan necis segala macam begitu. Itu udah jadi satu tradisi yang harus diikuti. Dan ketika Hudson Taylor harus melepaskan itu menjadi sebuah pergumulan yang mungkin cukup berat yang mungkin pergumulan itu kita tidak bisa tahu begitu ya. Tapi saya bisa menyelami akan bagian itu. Dan ini yang dirasakan oleh Petrus, teman-teman. Pergumulan tradisi memang mesti dipahami secara luas, teman-teman. Gitu ya, kita nggak akan punya waktu untuk membahas tentang tradisi ini. Tetapi sekali lagi saya mau menjelaskan secara singkat di dalam buku yang tadi saya baca itu Gereja Tanpa Tembok. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tradisi, gitu ya, bukan hanya berbicara tentang tradisi budaya, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Tetapi yang dimaksud dengan tradisi ini adalah berbicara tentang praktek-praktek atau kebiasaan yang mapan. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang mapan yang artinya sudah established begitu ya, yang dilakukan dan diteruskan turun-temurun dan dipelihara. Walaupun gak ada hukumnya gitu ya. Tapi itu sudah dipelihara, sudah diyakini sebagai sebuah kebenaran dan diteruskan turun-temurun dan dipelihara. Jadi kalau tidak melakukan itu berarti salah begitu ya. Berarti gak benar begitu. Nah, jadi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita saat ini bukanlah orang yang masih terbungkus dengan tradisi etnosentris gitu ya. Saya yakin kita saat ini yang semua berpikiran terbuka begitu, yang mungkin sudah studi sampai ke luar negeri begitu ya. Kita udah nggak lagi terkungkung dengan tradisi etnosentris kita. Gitu ya. Wah, pokoknya buat ya kita nggak akan lihat lagi ya, gua akan lihat semua suku bangsa itu sama gitu ya. Gua nggak akan bedain lagi warna kulit gitu ya. Pokoknya gua terima semua itu gitu ya. Namun teman-teman, mungkin saja kita masih terbungkus dengan tradisi yang lain. Misal tradisi materialistis. Hidup yang berfokus dan dihitung hanya dari materi saja. Karena tradisi ini bisa aja kita yakini, kita terima gitu ya kebenarannya. Karena mungkin sedari kecil gitu ya orang tua kita bilang, lu mesti hidup sukses. Lu mesti hidup kalau kerja tuh yang cari yang kerjaan yang menghasilkan duit yang banyak. Supaya hidup lu lebih baik daripada hidup papa mama. Ketika itu terus menerus diceritakan begitu ya, lalu ketika orang tua kita menghidupi akan tradisi ini begitu ya, dalam tanda kutip bahwa ya hidup harus sukses, hidup harus dihitung segala sesuatu, penilaian itu dihitung dari materi, seberapa pendapatan yang kita punya, itu yang menentukan kita sebagai manusia atau bukan manusia.
Nah, maka tidak heran begitu ya, ketika kita memberitakan Injil, ketika kita tahu nih hati Allah untuk kita memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Gitu. Tapi kalau kita masih dibungkus dengan tradisi materialistis ini, begitu ya, maka Injil itu menjadi Injil yang identik dengan kemakmuran, teman-teman. Makanya Injil kemakmuran, Injil yang berbicara tentang menjanjikan bahwa kalau lu ikut Tuhan Yesus, lu bakal sukses. Kalau ikut Tuhan Yesus, lu diberkati hidupnya. Kalau lagi gak diberkati, berarti lu lagi berbuat dosa sama Tuhan. Artinya kita sudah membatasi bahwa Injil itu kita sempitkan sekali, Injil itu identik dengan berkat, dengan pencurahan berkat. Dan orang yang mendengar Injil itu akhirnya, ya tadi, ketika dia hidupnya susah, dia langsung berpikir, wah, gue mesti koreksi lagi, gue udah benar-benar percaya Tuhan Yesus belum ya, hidup gue susah, gitu kan. Sehingga orang yang seharusnya tadi bisa menerima Injil itu dengan baik, gitu, karena adanya pemikiran-pemikiran seperti itu, gitu, dibungkus dengan tradisi materialistis itu. Sehingga Injil itu menjadi tadi tidak bisa diterima dengan baik. Atau palingnya saat ini mungkin menjadi pergumulan adalah ketika kita bicara di dalam gereja pun begitu, gereja pun tidak terlepas dari budaya materialistis ini, gitu ya. Ketika kita mungkin sering mendengar pengerjaan proyek misi atau penginjilan itu selalu hitung-hitungannya untung rugi. Waktu mau ngerjain misi ke sini, coba hitung dulu, untung nggak nih pelayanan ini, bakalan merugi nggak, gitu. Ya mungkin gitu ya, itu karena kita secara tidak sadar ada bungkus tradisi yang membungkus tadi berita Injil kita. Karena kita selalu hitung-hitungannya untung rugi. Gitu. Dan ya tadi saya nggak akan banyak berikan contoh, banyak lagi bungkus tradisi yang lain, egosentris lah begitu ya, hanya peduli kepada diri sendiri, pokoknya gue kepengen nyaman, begitu gue nggak mau beritain Injil yang susah-susah, ya beritain Injil cuman ya cukup share flyer ibadah di Sing KP hari ini, tanggal segini pembicara ini, udah cukup gitu ya, nggak perlu gue ngelakuin hal-hal yang lain, nggak perlu gue ngajak mereka hangout bareng untuk bisa kenalin Injil, untuk bisa bercerita tentang Injil, nggak perlu belajar tentang bagaimana menceritakan Injil supaya bisa diterima dengan baik, udah nggak perlu deh semua gitu ya. Karena mungkin tadi ada tradisi, ya tadi segala sesuatu hanyalah tentang hidup gua begitu loh. Bukan lagi tentang orang-orang di sekitar gua. Jadi teman-teman, sekali lagi untuk kita bisa mengerjakan akan isi hati Allah itu diperlukan sebuah ketaatan. Ketaatan itu adalah tadi, dimulai dari setidaknya dari diri kita sendiri. Untuk menanggalkan setiap tradisi-tradisi yang mungkin selama ini sudah nyaman di dalam hidup kita. Mungkin bukan tradisi etnosentris, atau mungkin saat ini masih ada yang merasa bahwa hanya etnis tertentu, hanya dekat dengan etnis tertentu saya merasa nyaman. Ya mungkin itu yang harus kita mulai perbaikin gitu ya. Karena kalau kita tahu bahwa hati Tuhan tidaklah seperti demikian. Bahwa hati Tuhan adalah Tuhan mau merangkul akan setiap orang-orang di luar sana yang belum percaya, apapun suku bangsanya, apapun jabatannya, apapun yang menjadi pekerjaannya, pencapaian hidupnya. Mereka perlu mendengar akan Injil itu. Dan mereka perlu menerima keselamatan itu. Lalu bagaimana, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa melakukan ini, gitu ya. Bagaimana kita bisa melakukan secara praktisnya akan firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Di dalam buku yang saya baca, sekali lagi saya ambil dari buku Gereja Tanpa Tembok itu, si penulis bernama Jim Peterson, begitu ya, menuliskan langkah praktis yang bisa dilakukan oleh orang percaya untuk bisa mengerjakan akan panggilan dari kerinduan hati Allah ini. Yaitu supaya Injil bisa diterima oleh orang-orang di luar sana, oleh seluruh suku bangsa. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara ada dua cara yang dilakukan. Yang Jim Peterson katakan supaya itu bisa dilakukan secara praktis. Yaitu yang pertama adalah apa? Supaya hidup kita adalah hidup yang selalu sebetulnya berinteraksi dengan firman. Ya, jadi hidup yang selalu berinteraksi dengan firman. Karena segala sesuatu teman-teman ketika tadi kita butuh ketaatan ketika kita mau menginjili, ketika kita harus mengupas banyak tradisi di dalam hidup kita, yang bisa kita lakukan hanya adalah apa? Untuk mengecek bahwa apakah tradisi yang selama ini saya pegang, yang selama ini saya jalankan itu salah atau tidak, atau apakah tradisi itu membatasi Injil itu diberitakan atau tidak, itu hanya bisa kita tahu dari firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang mengoreksi, memperbaiki apa yang selama ini mungkin kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi ada sebuah interaksi. Jadi Jim Peterson tidak mengatakan begini, ada kebenaran itu ketika kita punya satu pandangan yang kita mungkin anggap benar gitu ya. Kita perlu klarifikasi, kita perlu cross check, yaitu dengan apa? Dengan firman Tuhan itu sendiri.
Lalu ketika firman Tuhan kita udah cross check, oh harusnya yang benar begini. Lalu saya akan coba untuk aplikasikan di dalam kehidupan. Lalu ketika diaplikasikan dalam kehidupan, kok saya ngerasa ada yang gak benar ya dalam kehidupan ini. Lalu kita cross check lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita terus melakukan cross check itu, kita akan bisa melihat menemukan kebenaran yang sejati yang seperti yang Tuhan mau. Bukan seperti orang-orang di sekitar kita atau tradisi gereja mau. Jadi Jim Peterson mengarahkan seperti itu. Lalu yang kedua adalah kita berinteraksi di dalam firman itu juga harus di dalam sebuah komunitas. Karena Jim Peterson pun mengakui begini, bahwa firman Tuhan betul, firman Tuhan itu berkuasa, penuh dengan kuasa untuk bisa memperbaiki kelakuan manusia, untuk bisa menunjukkan kebenaran yang sejati itu. Tetapi tanpa komunitas, Jim Peterson mengatakan, tanpa komunitas, lu berjuang sendirian. Pertama berjuang sendirian, karena di dalam perjuangan sendirian itu tadi untuk melepaskan tradisi itu bukanlah sesuatu yang sulit. Bahkan kalau kita baca di dalam kisah Petrus ini, Petrus pun harus meyakinkan rasul-rasul yang lain supaya mereka juga punya pandangan yang sama dengan Petrus ini. Pandangan yang berasal dari Tuhan tentu saja. Sama seperti kita berbicara tentang firman Tuhan itu. Betul firman Tuhan bisa mengubahkan hidup manusia. Tapi kita butuh komunitas yang untuk apa? Komunitas itu akan saling meneguhkan, menguatkan. Dan bahkan tadi meneguhkan dan menguatkan interaksi firman itu. Karena mungkin kadang kala gitu ya, kita bisa baca firman, kita nggak nemu sesuatu kebenaran dalam firman itu, tapi teman kita bisa tunjukin. Ini loh, lihatnya dari sebelah sini gitu ya. Ini loh, lu bisa lihat dari sini kebenarannya. Itu akan amat sangat menolong teman-teman. Jadi saat ini biarlah firman Tuhan ini boleh terus mengingatkan setiap kita gitu ya, bahwa hidup kita gitu ya harus terus-menerus dikorasi dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita semakin mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Supaya ketika kita mengerjakan sesuatu bukan karena kebenaran diri kita, tetapi kebenaran yang berasal dari Tuhan yang kita kerjakan. Lalu kita hidup di dalam komunitas. Karena di dalam komunitas itulah kita bisa tadi semakin diteguhkan, semakin punya kekuatan bersama dengan teman-teman yang satu visi yang sama untuk kita mengerjakan akan panggilan Tuhan itu. Hati Tuhan itu kita kerjakan bersama-sama, bukan secara individu masing-masing setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh semakin menyemangati kita untuk kita berbagi Injil, berbagi kabar keselamatan itu buat orang-orang di sekitar kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau renungkan sedikit akan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada pagi hari ini. Teman-teman, saya mau mengajak kita untuk kita boleh ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau secara jujur di hadapan Tuhan, mau coba untuk sama-sama mengoreksi. Sama-sama melihat apakah ada bungkus-bungkus tradisi yang masih kami pelihara, yang masih kami jaga di dalam hidup kami. Bungkus-bungkus tradisi itu bisa dalam banyak bentuk, dalam banyak hal. Salah satu contoh seperti egosentris, kehidupan yang materialistis, ataupun juga pengakuan diri dari orang di sekitar kami. Yang itu semua membatasi kami untuk kami bisa berbagi Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Mari ambil waktu sekitar setengah sampai 1 menit untuk kita boleh jujur di hadapan Tuhan. Lalu berikutnya teman-teman, setelah kita tahu apa yang menjadi bungkus tradisi yang masih hidup di dalam diri kami, yang masih terus kami jaga itu. Saat ini saya mengajak setiap kita untuk kita boleh berdoa di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan boleh lepaskan bungkus tradisi itu. Kupas setiap bungkus tradisi itu dari hidup kami, dari diri kami. Sehingga kami bisa memiliki ketaatan untuk kami hidup mengerjakan akan hati Tuhan. Kerinduan hati Tuhan, yaitu untuk kami bisa berbagi Injil kepada orang-orang di luar sana. Kepada orang-orang yang membutuhkan akan Injil, kabar keselamatan ini. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan.
Tuhan, inilah setiap seru doa kami, setiap kejujuran kami di hadapan Tuhan. Hanya kami dengan Tuhan saat ini. Inilah kelemahan kami, keterbatasan kami, kerapuhan hidup kami. Kami mau serahkan segala kerapuhan kami, diri kami ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu, kasih Tuhan yang tidak bersyarat itu, boleh menopang segala kerapuhan kami. Dan secara khusus, boleh menolong kami bisa melepaskan banyak tradisi-tradisi yang mengikat dan melekat dalam hidup kami. Supaya kami boleh dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Supaya kami boleh memiliki ketaatan, ketundukan untuk kami bisa memberitakan Injil kepada orang-orang di luar sana. Ini setiap kami Tuhan, tolong kami untuk kami terus berproses. Untuk kami terus belajar mengenal hati Allah, mengenal kehendak Allah. Dan kehendak Allah itulah yang akan terus memimpin, menuntun kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.